Line News Today, referensi informasi terkini. Jumpa lagi di podcast kita hari ini ya, udah bareng narasumber yang masih tetap spesial, masih tetap menginspirasi kita semuanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial sekali dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Langsung aja kita sapa ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Oh, sebelum kita mulai, saya mau boleh panggil Bapak atau Mas nih? Mas boleh lah. Mas boleh aja ya, oke. Mas Ardi dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto. Baik, Mas Ardi. Untuk saat ini Diskominfo Kabupaten Mojokerto mungkin di masyarakat Mojokerto ataupun sahabat Line News yang ada di rumah saat ini masih belum tahu nih tugas dan tugas pokok dari Diskominfo ini apa aja sih? Ya. Makasih Mas. Jadi gini, Kominfo itu pada dasarnya ada 3 tugas utama ya. Kalau dikelompokkan menjadi 3, makanya kami ada 3 bidang. Oke. Yang pertama itu bidang komunikasi informasi publik. Oke. Ini yang tugasnya publikasi, diseminasi informasi. Makanya kami punya kanal-kanal informasi seperti LPPL. Kami punya podcast juga. Oke. Oh, ada podcast juga. Lewat media-media sosial ada. Kemudian bidang yang kedua bidang informatika. Bidang informatika ini yang tupoksinya lebih ke implementasi SPBE ya. Sistem IT. Pemerintahan berbasis elektronik. IT benar. IT ya. Oke. Di jaringan aplikasi dan sebagainya. Yang ketiga ini yang terkait dengan statistik dan persandian. Statistik ini lebih ke terkait data-data yang ada di Kabupaten Mojokerto. Oh gitu. Berarti ada 3 tugas ya. 3 tugas bisnis utamanya. Bisnis utama dari Diskominfo Kabupaten Mojokerto gitu. Kalau ngomong informasi nih, berarti kan banyak sekali informasi-informasi dari yang harus kita sampaikan. Itu selain sosial media tadi Pak ya, dari sosial media. Ini sosial media dari Diskominfo sendiri atau istilahnya itu nanti juga disampaikan ke di dinas-dinas lainnya juga atau gimana itu? Ya, kami menyediakan portal web khusus pemerintah ya. Yang di situ program kegiatan OPD atau dinas-dinas yang ada di Kabupaten Mojokerto itu semua bisa masuk ke situ. Oke. Di samping itu yang media sosialnya juga ada media sosial yang menyangkut kegiatan pimpinan bupati dan sebagainya. Juga media sosial yang ada di kegiatan-kegiatan Kominfo juga. Gitu. Mulai Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Oh gitu. Untuk masyarakat bisa mengakses itu? Bisa ya. Bisa. Jadi nggak ada istilahnya itu cuman untuk kalangan dari dinas pemerintahan, enggak ya? Semuanya masyarakat terbuka untuk bisa mengakses itu. Oh gitu. Berarti ini juga ada hubungannya untuk keterbukaan informasi itu tadi Pak ya? Gitu. Oh gitu. Jadi ini kalau boleh tahu ini informasinya cuman sebatas informasi yang di lingkungan pemerintah aja atau apa yang sekarang lagi trending atau lagi rame di Mojokerto juga atau gimana itu Pak? Ya tentunya karena ini websitenya pemerintah resmi. Ya yang kami informasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program kegiatan pemerintah daerah. Kalau terkait dengan yang trending mungkin pemberitaan-pemberitaan seputar yang dilakukan para pimpinan daerah yang dalam rangka pelaksanaan program itu saja. Kalau pemberitaan yang lain-lain mungkin saat ini karena kita di masa pandemi, untuk kami juga menyediakan portal khusus COVID. Oh gitu. Ya, portal COVID itu yang tiap hari dia akan mengupdate jumlah terkonfirmasi, jumlah sembuh, kemudian yang dirawat dan sebagainya. Gitu. Berarti sekarang kan di perkembangan COVID ini juga naik turun juga naik turun ya. Itu juga tapi itu pastinya juga berhubungan dengan dinas-dinas yang lainnya istilahnya kayak
gugus tugas seperti itu. Ya, ya. Kami kebetulan di COVID ini kan tugasnya Kominfo kan sebagai juru bicara. Oh, Juru gitu. bicara Satuan Tugas COVID. Untuk lingkungan di Kabupaten Mojokerto, Pak ya? Ya. Oh gitu. Dan di situ pasti apa namanya? Untuk apa pertanyaan itu online 24 jam? Yang mana itu? Yang Untuk apa portal-portal ini tadi, semuanya kan ada masyarakat, ada yang mau ada tanya ya Pak ini ya, sini. itu ada hotline, bisa telepon, bisa apa namanya bertanya lewat Twitter, Facebook dan sebagainya. Nanti akan dijawab mesti. Ya. Atau mungkin email. Iya, bisa. Oh gitu. Jadi Cuma kan COVID ini mungkin karena sudah lama masyarakat jenuh. Sekarang jarang bertanya gitu ya. Jangan tapi bertanya. tetap diupdate, Iya, Pak, ya? tetap kewajiban kita tetap harus menginformasikan. Kalau Beda dari awal-awal dulu, waduh hampir tiap hari. hampir tiap hari. Hampir tiap hari tiap kita mengupdate apa namanya berita terkonfirmasi itu mesti masyarakat tanya, "Oh, ini bener siapa? Ini apa bener tetangga saya sih ini sini." Ah, kayak gitulah. Oh gitu. Untuk comment centernya nih, comment center dari Diskominfo ini dia posisinya ada di mana sih Pak? Gitu. Comment center itu ada di lingkup Pemkab ya. Jadi comment center itu adalah sebuah tempat yang memang kita apa namanya khusus buat untuk sebetulnya untuk apa namanya fungsi pimpinan ya, untuk eksekutif. Oh gitu. Ya. Karena di situ ada dashboard data mengenai pelayanan publik, data mengenai jumlah apa namanya kontribusi PAD per hari, per jam itu ada di Pak Bupati bisa melihat di situ. Hari ini pajak restorannya berapa? Real time. Hari ini PBB-nya masuk berapa miliar? Itu bisa dilihat di situ. Sampai dengan informasi tentang pelayanan kesehatan yang ada di 27 puskesmas kami itu bisa terpantau di situ. Gitu. Dan di samping itu sekarang saat pandemi sering comment center juga banyak dimanfaatkan untuk video conference tentunya. Gitu. Itu untuk comment center ini tadi cuman bisa diakses dari yang eksekutif tadi atau bisa juga untuk itu? Ya penggunanya maksudnya ya. Itu nih. Oh bukan, data-data tadi ya. Kan Pak Bupati kan bisa melihat data ini. Ya itu memang konsumsi pimpinan. Oh konsumsi pimpinan aja ya. Jadi terbatas memang untuk tujuannya kan ini dalam rangka pengambilan kebijakan Mas. Ya. Begitu diketahui data kesehatan misalkan di Puskesmas Puri ternyata hari ini atau bulan ini itu yang sakit banyak, yang sakit batuk misalkan ya. Maka ini menjadi diolah kira-kira apa nanti treatmentnya atau apa namanya solusinya ke depan sehingga ini bisa tertangani. Jadi kayak gitu ya. Tujuannya itu sih. Oh gitu. Terus kalau ya sekarang kan juga lagi selain kalau ngomong COVID Pak ya, untuk penanganan COVID kan selain dari data apa namanya data yang yang mereka kena gitu kena virus COVID atau enggak gitu itu untuk data istilahnya sekarang untuk apa bantuan gitu itu apakah ini juga masuk di dalam tugas dari Diskominfo untuk menginformasikan bantuan istilahnya kalau sekarang rame BLT atau gitu itu apakah itu nanti juga itu juga pintu dari Diskominfo juga untuk menginformasikan? Cuma datanya tetap dari OPD terkait ya. Data penerima BLT, DD, BLT apa yang dari dinas sosial, maka kami minta dan akan kami upload di website resmi atau di portal COVID tadi. Ya, tugas kami mempublikasikan memang. Ya. Tapi tentunya substansinya bukan dari kami, dari OPD yang terkait. Gitu. Berarti istilahnya kita juga tahu istilahnya nama saya sudah tercantum di situ. Seperti itu apakah bisa diakses atau cuman saat ini di kelurahan sini udah turun gitu itu atau gimana Pak? Bentuknya seperti apa bentuknya? Aksesnya itu.
yang masalah istilahnya informasi itu tadi loh. ya, kalau terkait penderita COVID atau sebaran COVID itu bahkan kami petanya itu bisa dilihat per desa ya. Ya. Diklik kecamatannya itu sudah keluar sudah. Desa kecamatan Pacet misalkan, desa Kembang Belor itu ada berapa yang kena, berapa yang sembuh. Sudah ke sana saya. Ya. Tapi kalau yang data BLT kemarin itu baru jumlahnya ya. Jumlahnya aja iya. ya, istilahnya dari Belum BNM-nya ya. Oh gitu. Untuk pengaduan-pengaduannya ini Pak, jenis apa? Istilahnya gambarnya seperti apa sih? Banyak pengaduan seperti apa sih kalau yang udah masuk di portal dari Kominfo sendiri? Pengaduan itu kami juga punya aplikasi karena semua bahan sistem ya. Oh gitu Pak. Iya, ada span lapor itu. Siapapun boleh mengadukan. Ya. Misalkan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Rumah sakit? dinas, rumah sakit atau apa itu boleh, dan itu sampai terpantau sampai pusat biasanya. Dan kami ini kan kayak adminnya gitu ya di situ ya. Kami meneruskan kepada yang dituju. Kalau substansinya rumah sakit Basuni ya kita teruskan ke Basuni agar dia bisa mengklarifikasi kira-kira dengan yang diadukan ini penjelasannya bagaimana. Nah, dan itu kami tiap bulan melaporkan juga ke pimpinan bahwa di dalam bulan ini ada pengaduan begini dan sudah ditindaklanjuti dan sebagainya. Gitu. Oh gitu. Biosistem kalau pengaduan secara langsung pun boleh bisa. Iya. Cuma saat ini kan sudah era 4.0 ya sudah. Benar. Masyarakat ngapain datang ke ya langsung apalagi aja bisa. Sekarang COVID ya. Terus kalau ngomong sistem informasi nih, berarti kan berkaitan tentang teknologi Pak ya. Ya. Apakah sekarang sudah sampai manakah istilahnya aplikasi teknologi ini di lingkungan pemerintah kabupaten sendiri? Ya. Pengguna layanan teknologi itu kan dibagi dua ya Mas. Ada pengguna layanan administrasi, itu lebih banyak ke government-nya, pemerintahan. Okay. Ada pengguna layanan publik, itu biasanya berkaitan dengan pelayanan publik. Okay. Saat ini kalau ditanya sampai sejauh mana, memang belum sepenuhnya para pengguna layanan ini menggunakan aplikasi berbasis elektronik. Tapi untuk infrastrukturnya sudah ada, ya, sudah siap ya. Infrastruktur saat ini sebanyak 49 OPD sudah tersambung jaringan intranet ya. Oke. Jadi sebetulnya itu sudah modal utama untuk bisa mengakses aplikasi yang saya maksud. Tapi ya itu tadi banyak kendala sih ya. SDM IT itu kan kita boleh dibilang sangat kurang. Kominfo aja mestinya idealnya Kominfo itu punya programmer itu minimal 5 lah gitu ya. Untuk istilahnya untuk membenahi di bawah-bawah itu tadi atau cuman di pusat aja gitu. Bukan, yang karena Kominfo itu posisinya lebih, tadi saya katakan salah satunya adalah e-government tadi ya. Saya katakan mestinya idealnya punya SDM IT programmer aja mestinya minimal punya 5. Karena itu nanti yang akan membangun aplikasi-aplikasi yang diperlukan OPD. Tapi faktanya memang kurang masih ya. Tapi kita juga tidak putus harapan dengan itu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Di samping SDM, yang paling utama itu adalah komitmen, itu yang paling utama. Komitmen dari teman-teman OPD yang lain untuk berkomitmen untuk apa? Berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini aja. Udah disiapin, mau nggak? Nah, contohnya kami ini sudah punya aplikasi namanya e-office ya. Itu sudah tersertifikasi BSRE loh. Artinya sah di mata undang-undang ITE. Kominfo sudah menerapkan itu. Saya setiap kali mengeluarkan surat, saya nggak perlu tanda tangan lagi sekarang. Saya cukup ada notifikasi di handphone saya baca ini, saya setuju dengan konten atau substansinya, saya tinggal pencet tanda tangan, saya masukkan password saya, sudah langsung
muncul barcode di situ. Jadi bukan berupa tanda tangan. Bukan gitu, berupa tanda ya? tangan. Dan itu sah di mata hukum. Hmm. Kalau mau mengecek keaslian itu, tinggal di-scan aja barcode-nya. Ya. Begitu di-scan keluar, oh iya, ini surat terkait permohonan apa misalkan. Ya. Oh ya cocok. Dan ini sudah artinya bisa menjadi sebuah pertanggungjawaban. Ya. Belum semua, saya katakan belum semua teman-teman OPD untuk ini masih kami Edukasi lah ya. edukasi untuk itu. Kayak yang beberapa yang sudah Bapenda, Bapeda, kemudian Bapenda, BPKAD ini sudah mulai mengikuti melaksanakan Karena ini. mungkin aktivitasnya mereka. Ya bayangkan, jangan bayangkan kalau kayak Bapenda itu dia tugasnya adalah memungut pajak sebetulnya. Oke, ya. Bayangkan dulu kepala Bapenda itu harus tanda tangan surat Lah, SPPBT itu berapa ribu Berapa ribu ya. ya. Sekarang dia nggak butuh itu karena semuanya elektronik. Elektronik. Dia tanda tangan cukup pencet-pencet aja. Terus nanti kalau di print itu juga bisa di barcode itu tidak? Bisa. Berarti itu kan kalau itu kan berarti soft copy lah ya. Mas. Ya, soft copy. Gitu, habis itu. Terus nanti kalau di print itu nanti kan pasti kelihatan kosongan gitu Pak atau pripun? Bukan. Jadi misalkan kayak jenengan punya tanah Ya. kena PBB, Ya. ada SPPT. Ya. SPPT yang dikirimkan ke jenengan itu dalam bentuk soft copy, Soft copy, gitu ya. oke, Lewat file, ya. lewat Email email atau atau mungkin Aplikasinya, ya. Jadi itu bisa jenengan print. Kalau jenengan butuh, oh saya butuh hard copy-nya, Ya, ya, bisa di print sendiri. Ya. Tapi di Pemda kita sudah arsipnya arsip datanya tidak data, Udah legal itu. iya datanya data elektronik gitu lah sudah. Ya. Dan itu kalau dihitung berapa penghematan uang negara, gitu. Gitu, ya, ya, ya. Beli kertasnya, beli tinta, Ya. nyetaknya, Ya. printer itu kapasitasnya berapa, setiap 1000 kali nyetak ya mesti rusak printernya Ya. beli. Nah itu artinya tentunya SPBE ini sebetulnya ya memang membuat lebih murah, lebih mudah, Ya. kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti makin banyak lah yang bisa. Oke. Berarti itu tadi kendalanya juga SDM Pak ya. Gitu. SDM kurang, ya. Apa mungkin karena kalau yang di daerah-daerah banyak yang tua atau gimana Pak ya gitu? Ngapunten loh. Ya. Biasanya kan kalau yang di daerah-daerah kan banyak karena pegawainya banyak yang tua-tua gitu itu. Akhirnya mereka nggak istilahnya ngomongnya melek teknologi lah gitu itu. Ya, Apakah makanya saya katakan tadi komitmen ya. Komitmen kalau ngomong komitmen itu tidak memandang tua muda. Iya. Tua pun kalau punya komitmen, dia tinggal aku pokoknya kepingin kayak gini. Iya. Cara tesnya apa? Ya biar dipikirkan anak buah yang muda-muda itu. Apalagi sekarang Kan informasi begitu, tentang iya. teknologi juga bisa kita akses di Mbak Google, tanya Mbak Google, lihat iya. YouTube aja udah bisa sebenarnya Pak ya. Iya, jadi sebetulnya nggak ada alasan. Wes tua harus nggak melek IT itu ketinggalan itu. Iya, iya. Kalau kita nggak, katanya kan kita ini katanya Mbah Nun ya. Iya. Saya itu sering mengikuti. Gitu, gimana? Iya, Mbah Nun saya. Bahwa kita harus mengajari anak-anak kita itu 4 hal katanya. Iya. Yang pertama harus diajari disiplin. Iya. Yang kedua harus diajari akuntansi. Iya. Ketiga diajari disiplin, akuntansi, kemudian apa ya? Yang salah satunya adalah diajari teknologi IT gitu loh. Karena sekarang era milenial lah Iya. ya. Milenial jangan sampai kita ketinggalan sama Siapa yang namanya teknologi. iya kalau nggak menguasai teknologi, ya, saya aja kalau bandingkan dengan anak saya mungkin selangkah lebih maju. selangkah lebih maju anak-anak saya. Dia sudah bisa ngedit video dan sebagainya, kita ketinggalan gitu ya. Iya. Berarti selain OPD tadi apa namanya? Untuk ini pelayanan publik nih Pak. Berarti untuk aplikasi-aplikasi semuanya yang menyediakan dari Diskominfo atau gimana? Atau dari istilahnya dinas itu sendiri mereka bikin aplikasi sendiri atau pesan aplikasi sendiri atau gimana? Ya, ini bisa dua-duanya. Ya. Kalau misalkan ada dinas A membutuhkan sebuah aplikasi Ya. yang bersifat khusus ya. Karena kalau umum itu sekarang ada aturan umum itu kita tidak boleh. Umum itu artinya
aplikasi yang memang bisa berbagi paket dan umum di pemerintah daerah mesti ada, itu disediakan pusat. Khusus itu boleh minta ke Kominfo untuk dibuatkan. Atau boleh juga dia memang membuat sendiri, tapi dengan syarat harus terverifikasi Kominfo. Tetap ya. Iya. Nggak semata-mata dia bikin udah langsung dipakai gitu aja ya. Karena kalau dia bikin itu nanti khawatirnya platformnya beda. Aplikasi itu kan ternyata kan banyak program aplikasi yang berbeda-beda sistem operasinya gitu ya. Ada yang pakai sistem operasi, saya bukan orang IT tapi sedikit banyak harus ngerti lah ya. Ada yang pakai MySQL atau apalah itu namanya ya. Ini kan harus kenapa harus terverifikasi? Karena biar nanti keberlanjutannya, pengembangannya, keterpaduannya dengan aplikasi yang lain ini bisa mudah lah ya. Iya, kadang-kadang dia pakai sistem operasionalnya pakai Linux, sementara kita enggak sesuai dengan punyanya Kominfo, kan nggak bisa. Apalagi kalau ngomong data juga kan semuanya kalau itu gampang kita bikin aplikasi yang cuman mudah gitu aja, nanti takutnya juga gampang dibobol juga Pak ya gitu ya. Takutnya seperti itu juga ya. Ya, jadi kami ini juga punya hackerman Mas. Oke. Iya. Itu ya. Jadi karena di era sekarang Pak ya, harus punya hackerman. Memang harus begitu. Iya. Tugas hackerman kami ini dia tiap hari mencari kelemahan-kelemahan sistem keamanan aplikasi kami. Begitu ketahuan, ini lemahnya di sini, maka tugasnya programmer untuk menutupi kelemahan. Itu. Ya. Oke. Berarti hampir semua di pemerintahan Kabupaten Mojokerto ini sudah berbasis teknologi juga itu tadi Pak ya, SPBE tadi ya. Ya. Gitu. Dan istilahnya cuma tinggal itu tadi, edukasi untuk biar ada komitmen dari OPD tadi untuk mereka. Ya, ini memang harus effortnya harus lebih keras lagi. Ya. Karena biar kemarin karena kan istilahnya ada komitmen tadi, berarti masih ada kendala Pak ya gitu. Ya. Berarti kalau seperti itu nantinya pasti untuk report ataupun itu akhirnya pemerintah juga mereka berarti masih kebingungan gitu Pak ya, masih data juga masih agak nggak lengkap ya gitu loh, atau mereka itu ngirim udah ada gitu tapi mereka masih ngirimnya hard copy, gimana itu atau seperti itu Pak? Makanya saya katakan tadi komitmen. Mestinya kalau misalkan sudah dikasih tahu, harus saya kalau di dinas kami surat kalau masih pakai butuh tanda tangan, saya nggak mau tanda tangan saya. Nah itu kan komitmen pimpinan, itu kan saya katakan. Bukan karena sombong atau apa? Bukan karena sombong, gitu. Sudah ada kok. Saya nggak mau. Pokoknya harus elektronik. Nah, bukan saya mau pamer enggak, tapi buat apa sekarang kalau saya jauh-jauh diverifikasi sama BSRE loh ke sini, terus nggak digunakan. Itu eman banget lah ya. Eman. Sudah ada, sekarang ibaratnya kan kita sudah punya sepeda motor yang 250 cc misalkan ya. Sudah sementara sih dipanasi tok tapi sepeda nontel ya kan gitu ya. Itu analoginya begitulah kurang lebih. Ya. Terus untuk ngomong keterbukaan ini tadi, apakah haruskah adanya keterbukaan ini tadi gitu Pak, untuk istilahnya program-program pemerintah yang mungkin sekarang lagi dijalankan gitu ya. Keterbukaan yang seperti apakah yang itu nanti bakal yang boleh diakses ataupun diberitahukan ke khalayak ramai gitu. Ya. Kalau ngomong keterbukaan informasi publik, prinsipnya begini, setiap informasi yang diproduksi oleh badan publik itu wajib terbuka. Oke, contohnya? Kecuali yang dikecualikan. Karena ada jadi karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik itu
mengatur beberapa informasi yang dikecualikan, yang tidak boleh. Contohnya informasi yang kalau diberikan akan membahayakan keamanan negara, itu tidak boleh. Informasi yang terkait dengan kalau diberikan nanti akan terkait dengan persaingan usaha, kemudian informasi tentang rahasia jabatan dan sebagainya, itu yang dikecualikan. Setiap badan publik itu wajib sebetulnya memberikan informasi yang bersifat publik kepada masyarakat. Badan publik itu apa saja? Kalau pemerintah jelas ya. Pemerintah seandahane itu, mulai pusat, provinsi, kabupaten sampai desa, itu adalah badan publik. Karena dia apa? Dia menikmati anggaran yang bersumber dari pemerintah, dari APBD, APBN, APBDes. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan tadi pada pihak-pihak di luar pemerintah yang juga menerima rekanan istilahnya seperti anggaran gitu, Pak. Ya. Jadi kayak gini, kayak misalkan kayak organisasi masyarakat yang dia menerima hibah, menerima bantuan keuangan, ya dia termasuk punya kewajiban untuk mempublikasikan yang dia terima lah. Itu melalui istilahnya istilahnya kalau dia punya website, di websitenya dia sendiri, atau itu nanti dia nyetor ke Diskominfo, baru Diskominfo menginformasikan gitu atau gimana? Kalau yang di lingkup Pemda, itu masing-masing OPD punya subdomain ya, yang ada di websitenya pemerintah daerah, yang dia bisa menginformasikan lewat situ. Kalau di OPD begitu ya. Tapi kalau yang di desa, dia bisa lakukan juga lewat websitenya desa sendiri, atau mungkin biasanya yang paling sederhana itu informasi tentang APBDes di desa itu ya, di balio-balio, plang itu kecil biasanya, pembangunan jalan. Itu juga sudah termasuk, dia sudah mempublikasikan. Cuma yang perlu disadari bagi teman-teman badan publik itu mestinya harus berpikir bahwa keterbukaan informasi publik itu jangan dianggap sebagai sebuah kewajiban gitu loh ya. Tapi merupakan kebutuhan. Iya, karena kalau dia tidak menginformasikan dengan benar, informasi yang disampaikan ke dia itu kan informasi yang sudah terverifikasi dia sendiri. Mestinya kan sudah tervalidasi benar dan sebagainya. Justru nanti sekarang ini sumber-sumber informasi kan bisa dari mana saja. Dan nanti timbulnya hoax dan sebagainya itu. Iya kan? Nah, jadi disinformasi, jadi misinformasi kan gitu ya. Makanya saya katakan bahwa ini sebenarnya sudah kebutuhan kita. Kebutuhan badan publik, bukan lagi, jangan dipandang kewajiban. Kan beda ya, kewajiban dengan, kalau kewajiban kayaknya kita berat melakoni ibadahnya ya. Sholat itu wajib ya, kewajiban. Tapi kadang-kadang mergo kewajiban kadang-kadang malas. Kecenderungannya begitu. Tapi kalau merupakan kebutuhan, kayak kita makan itu, maka mau nggak mau kita akan lakukan. Mau kebutuhan itu, Mas. Berarti ada Pak ya, Mas, kayak istilahnya kejadian di luar sana istilahnya yang mereka akhirnya ternyata ini akhirnya apa yang dia sampaikan gitu itu akhirnya kok di luaran sana akhirnya jadi disinformasi, itu banyak sekali ada ya, Mas? Ya mungkin saja terjadi, apalagi sekarang ya, Mas. Sekarang ngomong dana sih, ngomong dana juga, apalagi kalau ngomong dana rawan banget lah gitu loh. Betul. Akses informasi pun bisa lewat media apa saja kan gitu. Lewat omongan ya, omongan lewat media sosial. Pak Lurah mari oleh gelontoran. Nah, kan gitu kan gak enak ya. Pak Lurah mari oleh entresan ya. Itu kan lebih baik dia terbuka saja kan. Ini loh. Masyarakat akhirnya bisa tahu ini informasi yang dikeluarkan oleh sumber yang resmi. Dan otomatis ya ini yang dipakai patokan yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Daripada dapat informasi-informasi yang liar gitu. Berarti itu sebuah kebutuhan ya. Jadi
haruslah daripada itu nanti jadi pertanyaan-pertanyaan Iya. gitu Pak ya. Nanti Tujuannya dibikin apa namanya? Keterbukaan di informasi ini tadi tujuannya untuk seperti itu Pak, memang Iya. dibuat untuk dari pemerintah sendiri. Iya, dalam konteks sekarang khawatirnya nanti bisa menjadi misinformasi tadi. Karena orang itu sekarang gampang sekali menambahi narasi informasi ini dibelokkan sedikit. Iya. Akhirnya ditangkapnya lain sama penerima informasi. Oh gitu. Berarti memang tujuannya tetap untuk masyarakat lah ya, informasi Ya. semuanya Pak ya gitu. Baiklah Mas Ardi, kita nanti bakal rehat sejenak gitu. Oke, Kita akan ya. lanjutin lagi nanti setelah sesi kedua masih di Line News Today, referensi informasi terkini.